Karena penganiayaan itu memang benar terjadi, cuman yang kami permasalahkan adalah perencanaannya, gitu. Karena memang dalam sebuah pasal 355 dan 353 itu ancaman pidananya itu sangat berat. Jadi harus ada batasan yang sangat clear gitu. Mana sih yang masuknya dengan perencanaan? Artinya dalam setiap persidangan yang ada, kita sudah bisa melihat kejadian akhirnya itu seperti apa, ya. Karena ini ancaman pidananya 12 tahun bukan main-main ya. Berarti haruslah yang terbukti dalam persidangan itu perencanaannya itu adalah mengenai kejadian yang sudah terjadi ini gitu. Nah itu yang sama sekali tidak pernah ada. Artinya kejadian terjadi ini kan ada pembicaraan, ada disuruh push up, ada disuruh sikap tobat, ada disuruh plank, ada ditendang kepalanya, ada dipukul kepalanya, diinjak lehernya. Jadi sepanjang persidangan ini kami tidak melihat ada saksi-saksi atau keterangan terdakwa yang merencanakan semua hal yang terjadi. Ya, makanya kami berpendapat bahwa pasal 355, pasal 353 itu tidak terbukti karena tidak terbukti unsur perencanaannya. Nah, itu yang pertama. Yang perlu kami luruskan juga, ya, yang sangat mengkhawatirkan adalah jangan sampai, ya, itu yang kami tulis juga dalam pledoi kami, jangan sampai dalam menegakkan hukum, penegak hukum, jaksa maupun hakim, itu nantinya juga melakukan pelanggaran hukum, ya, di mana terkait dengan restitusi itu, kalau untuk perkara ini, itu tidak bisa diganti dengan pidana penjara maupun pidana kurungan, itu sudah sangat clear, karena di dalam perma itu sudah dicantumkan bahwa hanya dua yang bisa dilakukan penggantian pidana penjara atau pidana kurungan, yaitu terhadap tindak pidana perdagangan orang, terhadap tindak pidana terorisme. Jadi harus ada dulu undang-undang yang mengatur bahwa hal tersebut dimungkinkan. Nah, kalau yang dilakukan di sini sebenarnya penuntut umum sudah mengakui di situ tidak mungkin, tapi tetap dipaksakan demi rasa keadilan. Kita juga harus melihat ini sebagai satu keadilan itu selalu dua sisi. Besok-besok kita bisa ditangkap untuk pasal yang belum ada. Kita bisa dipenjara untuk ketentuan yang belum pernah ada. Itu yang sedang terjadi sekarang. Mau seperti itu negara kita? Saya rasa teman-teman semua nggak ada yang mau di sini. Harus ada aturan jelas, baru orang boleh dihukum. Jangan kita membuat aturan-aturan sendiri. Banyak mekanismenya. Hukum itu bisa diciptakan kok dengan kesepakatan para teman-teman kita di DPR. Ya kan? Kalau misalnya memang kurang. Tapi sekarang hukumnya tidak ada. Nah, terkait juga dengan sikap jaksa yang ingin membantu korban, kami pun mendukung. Ada sarananya. Bisa dia, korban ini, karena ini adalah penganiayaan berat ya, bisa dia meminta bantuan kepada LPSK. Dan dananya itu akan dikeluarkan oleh LPSK. Ya. Dan satu hal yang paling penting, perhitungan LPSK itu adalah sangat tidak berdasar, terutama untuk yang 118 miliar. 118 miliar sekian itu adalah bagian ketiga terkait dengan pergantian kerugian, ya, terhadap, ya, khusus yang 118 miliar itu kami sangat keberatan. Karena apa? Karena yang dipakai proyeksi itu adalah, ya, Dr. Tatang menyatakan tidak pernah membuat proyeksi. Di muka persidangan di bawah sumpah tidak ada proyeksi. Yang dihitung oleh Mayapada pada surat tanggal 18 April itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan selama 3 bulan. Dipersempit di sebulannya berarti berapa? Itu perhitungannya adalah, ya, biaya visit Dr. Tatang 50 juta, udah ada angkanya, ada 3 dokter. Biaya sewa bed elektrik, biaya sewa perawat, ya, selama 1 bulan yang sudah terlewati. Lalu langsung dikalikan dengan 54 tahun. Itu bagaimana ceritanya gitu loh. Maksudnya kita harus fair lah. Walaupun ada proyeksi ke depan, jelas dulu berapa kali sih dokter yang diperlukan, apa sih pengobatan yang harus dibayarkan, apa sih terapi yang harus dilakukan. Kalau itu mungkin kita bicaranya beda. Terus ini juga pengalinya langsung 54 tahun. Bagaimana kalau misalnya terdakwa ini atau korban ini menjadi sembuh? Dan biaya restitusi sudah dibayar, terus mau diapain? Ya, jadi itu saja, itu nota pembelaan yang kami buat, karena hal ini bisa terjadi kepada kalian semua, kepada saya,
ya penuntutan itu harus juga berlandaskan keadilan. Kita setuju bahwa penegakan hukum harus dilakukan, cuman penegakan hukum itu juga tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Bang, artinya tadi Mario mengatakan mau membayar restitusi, lebih memilih membayar dibandingkan hukuman penjara tambahan. Penjara tambahan menurut kami tidak bisa diterapkan dalam kasus ini karena hanya terbatas untuk undang-undang ya tindak pidana terkait dengan perdagangan orang dan terorisme. Ya, kalau sikapnya Mario, dia sebenarnya tidak menolak. Ya, kalaupun nanti ada restitusi, cuman dengan kemampuan dia punya apa gitu loh. Kita bisa bayangkan ya, seorang yang belum bekerja, ya, yang tidak memiliki aset, ya, artinya kalau masalah mau atau enggak, saya jawab mau. Cuman apakah dia mampu? Itu yang menjadi masalah, gitu loh. Kalau misalnya dia punya aset, pasti dia akan kasih asetnya. Kalau dia punya uang, ya dikasih uangnya. Sekarang keluarganya pun sudah habis semua, ya, sudah habis. Penegasan aja Bang, mungkin melihat dengan kekosongan saat ini, apakah mungkin dari pihak penasihat hukum merangkapan bahwa restitusi yang dibayarkan itu harus diambil dari negara? Tidak ada kekosongan hukum apabila jaksa mau, ya, korban mau, dia bisa memperlakukan itu, meminta bantuan karena tindak pidana dalam perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan berat. Itu bisa dibantu. Anggarannya dari LPSK. LPSK itu siapa? LPSK itu negara. Jadi masih terbuka lebar ini. Masih terbuka lebar. Silakan LPSK melakukan perhitungan 120 miliar. Silakan LPSK membayar 120 miliar terhadap korban karena itulah yang sudah ada di dalam aturan peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Soal kondisi emosional dari Mario Dandi juga tadi saat pembacaan pledoi juga tadi kan sempat tampaknya terisak tadi gimana kondisi sebetulnya menghadapi tuntutan ini atau pledoi ini sebetulnya? Ya, satu hal, tidak pernah ada orang yang siap untuk menerima tuntutan yang sebesar itu. Ya. Artinya yang dilakukan oleh jaksa ini adalah tuntutan yang maksimal. Seakan-akan tidak ada lagi perbuatan yang lebih keji dari ini. Itulah yang harus kita merasionalisasinya kan seperti itu. Karena ini maksimal, jadi sudah tidak ada lagi di atas ini yang lebih keji. Padahal kita sama-sama tahu mungkin ya ada. Gitu. Bagaimana kita memfasilitasinya untuk kejadian-kejadian yang lain lebih kecil lagi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa Mario, bagaimana sikap Mario? Ya dia sangat terpukul. Apalagi ya kalau misalnya kita mengikuti tuntutan itu yang saya sudah bahas sebelumnya bahwa dimungkinkan dia bisa dipidana selama 19 tahun ya dengan dasar tidak ada dasarnya gitu. Karena 12 tahun oke, tapi untuk pidana tambahan terhadap restitusi dalam perkara ini itu tidak dimungkinkan. Jadi dia sangat terpukul ya, sangat terpukul dengan tuntutan itu, tapi dia mencoba untuk menyikapinya dengan membuat sebuah pembelaan yang dari hatinya, yang menyatakan betapa dia menyesali perbuatannya dengan harapan dan kita juga meyakini bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukan untuk membinasakan orang. Tujuan dari pemidanaan itu supaya dia dipisahkan dulu dari masyarakat yang ada. Kemudian dia bisa memperbaiki diri dan dia akan kembali lagi kepada masyarakat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pembalasan dendam, saya rasa saya tidak sepakat ya kalau misalnya dalam suatu penegakan hukum tujuannya adalah pembalasan dendam. Saya rasa itu ya teman-teman ya.